menentukan arah tren market ya. Video yang banyak sekali dicari oleh pengguna stock trading atau binary option yang lainnya seperti all in trade, quotek dan lain-lain. Ini sangat dicari ya karena recommended banget untuk technical analisa dalam satu periode digunakan untuk mengetahui arah tren, arah pergerakan tren bergerak, apakah dia mau naik, turun atau balik arah. Itu kita bisa jadiin panduan atau acuan untuk open posisi. Nah, kita akan jelaskan mulai dari awal periode ya. 28, 29, 2208, 2209 dan 10, 22, 10 menit. Nah, ini adalah acuan kita untuk open posisinya, bye. Informasinya bullish ya. Sumbunya ada di bawah teman-teman, sumbunya ada di bawah. Ini menandakan signal penurunan nih, akan ada signal penurunan. Dan jelas di sini ketika di sini naik, kita masih follow buy-nya ya, karena meskipun signal penurunan tapi body besar ini menandakan kekuatan. Jadi pahami kapan kita akan ambil sell-nya. Tentu kita harus menunggu momen pembentukan resisten atau memprediksi sebelum terjadinya resisten. Kita sudah lihat di sini adalah pelemahan dari buyer ya. Buyer yang lemah ini sudah mulai melemah teman-teman untuk buyernya. Disinilah terjadi resisten jika dia mendukung untuk penurunan di informasi awal periode. Karena di C1, C2 itu pelemahan, jadi kita akan open posisi langsung di 2215 kita ambil sell teman-teman. 2215 kita akan ambil sell. Jika di sini terkonfirmasi sebuah resisten, maka di sini sukses untuk pengambilan sell kita. Seharusnya seperti itu. Di 2214 bisa jadi dia adalah koreksi. Jadi kita akan ambil buy lagi di sini 2215-nya. 2215 kita ambil sell, koreksinya terlalu besar teman-teman, agak berbahaya ini. Koreksinya besar sekali teman-teman. Ya, tapi tetap kita akan incar sell-nya karena di sini terkonfirmasi sebuah resisten seharusnya, tapi di sini malah muncul candlestick berwarna hijau yang besar. Satu alasan kenapa di sini candlesticknya besar, karena ini teman-teman ya, ini bullishnya besar banget. Jadi ini adalah power untuk kenaikan. Di sini kenaikan lemah, di sini penurunan. Seharusnya di akhir periode di sini dia membentuk candlestick berwarna merah. Kita lihat sampai akhir apakah benar dia membentuk candlestick berwarna merah sesuai dengan prediksi yang saya gunakan dengan technical analisa dalam satu periode. Teman-teman bisa perhatikan di detik-detik terakhir. Kita masih ambil sell. Di sini 2216 kita ambil sell lagi. 2216 nya kita ambil sell lagi. Aduh, keseret teman-teman. Dan di sini turun lagi ya. Gimana dengan technical analisa dalam satu periode, membantukah untuk teman-teman bertrading? Ya seperti itu. Kadang di 2214 atau di C4 biasanya di sini akan terjadi koreksi ya. Kebiasaan buruknya seperti itu, terjadi koreksi ya, seolah-olah pembatalan untuk naik, dan ini kan candlestick menipu nih ya. Seharusnya karena di sini informasi penurunan, saat dia membentuk candlestick berwarna merah, di sini adalah konfirmasinya sebuah resisten benar. Tapi ternyata malah koreksi lagi dan membentuk sebuah resisten lagi teman-teman. Nah, itulah gunanya technical analisa dalam satu periode, dengan memahami signal, informasi dan konfirmasi pembentukan candlestick di awal periode C1 sampai C5 kita untuk acuan posisi, ambil buy atau sell untuk menentukan arah market. Dan market kita sudah lihat pembentukannya sebuah sideways ya, sesuai dengan yang di periode sebelumnya juga sideways, dan sideways terbentuk di sini. Di sini dia malah naik lagi, kuat nggak dia menjangkau titik teratas. Ini keseret tadi teman-teman ya, kita ambilnya di atas padahal, tapi keseret ke bawah. Mudah-mudahan ini nggak kena dua ini. Keseret karena pergerakan yang sangat kencang sekali. Dan kita lihat di sini di akhir periode ya, akhir periodenya penurunan teman-teman ya, penurunan yang
cukup kuat karena ini berada di awal periode teman-teman. Kalau ini berada di akhir periode, bisa jadi itu adalah pelemahan dari sellernya, tapi karena ini di informasi awal periode, jadi ini adalah kekuatan untuk ambil sellnya. Kita lihat sampai akhir periode ya. Wah, ini kok 219 bro, gua ambilnya 2220 bro, salah ambil rupanya. Mudah-mudahan dapat sih. Dan kita lihat, jadi ini untuk menentukan arah tren atau arah pergerakan market, mau naik mau turun ya. Kita perhatikan di awal periode 2215 informasinya adalah penurunan ya, dan di sini adalah zona resisten yang di periode ini terbentuk ya. Ini adalah zona resistennya, dan jika di sini membentuk candlestick hijau, maka kemungkinan besar dia tidak akan kuat, jadi dia turun lagi ke bawah teman-teman, sesuai dengan informasi yang di awal periode. Dan di Q1 di 2216 informasi arah harga juga ke bawah dengan sumbu panjang berada di bawah, candlestick berwarna hijau dan sumbu pendek ada di atas. Ikuti sumbu panjang jika itu berwarna hijau teman-teman. Jika berwarna merah, untuk arah harga mengikuti sumbu pendek, kebalikannya ya Pak. Tapi tetap itu hanya sifat signal saja. Secara keseluruhan kita butuh informasi, butuh konfirmasi dan candlestick pendukung. Sebagai contoh akan saya kupas di sini. Informasi penurunan, dia naik membentuk sebuah resisten, dan di sini adalah candlestick pendukung untuk terjadi penurunan. Jadi kita bisa ambil sell lagi di akhir periode atau di 2219 teman-teman. Kita lihat dulu. Oke, masih bisa ya, 2219 nya kita masih bisa incar. Tapi kalau kita sudah merasa cukup profit di sini, kita nggak perlu incar di sini. Karena takutnya apa? Malah jadi tos-tosan ya. Atas dapat, di bawah nggak dapat. Nah, kalau teman-teman mau ambil sell atau buy-nya, cukup riskan di sini. Kenapa? Karena dekat dengan zona support. Informasi penurunan. Jika dia turun, di sini sudah membentur zona support. Jika dia naik, di sini informasinya penurunan dan C1 penurunan. Jadi serba bingung untuk bermain scalping di sini. Makanya di sini tidak bisa untuk scalping. Scalping itu biasanya kita gunakan untuk saat-saat ada pembatalan arah harga gitu. Misalkan informasi tadinya penurunan, kemudian di penurunan ini kita sudah ambil sell waktu berada di pucuk atas. Ternyata saat dia turun ada candlestick pembatalan, contoh misalnya muncul sebuah doji yang dibarengi dengan pembentukan sebuah support, di situ ambil buy untuk momen scalpingnya. Benar nggak? Kalau kita ambil posisi tadi agak rancu di sini ya, agak rancu atau membingungkan untuk ambil posisi, makanya kita nggak ambil posisi di situ teman-teman. Jadi harus paham. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Ini di zona support teman-teman, zona support ya. Apakah dia akan ke breakout? Nah, breakout itu nanti ada breakout yang palsu, ada signal palsu segala ya. Jadi harus paham apakah itu palsu atau beneran. Kita harus pantau baik-baik dengan teknikal analisa dalam satu periode. Jangan sampai di sini breakout ternyata cong, kena tipu, hanya gerakan tipu-tipu market.